Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, mempersiapkan atau menanti malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin sebagian orang ada yang berpendapat pembahasannya kurang tepat. Kan masih jauh Ustadz, Lailatul Qadar itu. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu masih lama. Kita nih, Ramadan aja belum masuk. Ahibati fillah, kita melihat persiapan orang-orang untuk mudik itu sejak kapan? Kita lihat persiapan orang-orang untuk main bola, untuk naik motor. Itu sejak kapan mereka mempersiapkan? Ketika pertandingannya diadakan, umpamanya tanggal 1 Syawal, apakah dia akan mempersiapkan 10 hari sebelum Syawal? Tidak. Berbulan-bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan. Silahkan tanyakan kepada para juara, bagaimana persiapan dia untuk menghadapi pertandingan yang hanya mungkin 3 kali pertandingan, 4 kali pertandingan, 5 kali pertandingan. Babak penyisihan, kemudian babak semifinal, kemudian babak final ya. Hanya beberapa kali dia akan berjumpa, tapi persiapannya nggak pernah berhenti. Seorang prajurit tentara, tiap pagi mereka berlatih. Apakah karena ada musuh yang mau menyerang? Enggak, Indonesia aman, Indonesia damai. Kenapa mereka latihan perang-perangan terus? Kenapa mereka beli senjata terus? Kenapa mereka mengupgrade ilmu mereka terus? Karena mereka mempersiapkan. Entah apa yang akan terjadi. Kalau seorang persiapan untuk mendapatkan medali emas, berapa kilo sih? Itu berbulan-bulan. Bagaimana seharusnya kalau hadiah yang diberikan itu bukan medali emas, tapi 1 Senayan emas. Full Senayan itu emas sampai full. Kira-kira persiapannya seperti apa? Dan bagaimana kondisi bangsa Indonesia tatkala diadakan perlombaan, juara satunya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 besar dapat emas 1 Senayan. Kita akan melihat kondisi yang berbeda. Dan Lailatul Qadar ini lebih. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW apabila datang bulan Ramadan, maka beliau akan menyambut Ramadan dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat.
Apa kata beliau alaihissalam? Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka nih di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah azza wa jalla membelenggu atau dibelenggu di malam itu, di bulan Ramadan ini, setan-setan. Fihi lillahi fihi, ini lillah, milik Allah di dalam Ramadan ini, lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang dihalangi dari kebaikan malam ini, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Orang itu siap bekerja, merantau, meninggalkan istrinya 1 tahun, meninggalkan keluarganya 2 tahun. Kenapa? Karena dia di tempat perantauan itu mendapatkan hasil yang lebih besar daripada kalau kerja di kampungnya. Anggap di kampung dapat 10 juta, di tempat perantauan dapat 15 juta, atau dapat 20 juta, atau dapat 25 juta. Orang ini meninggalkan kampungnya. Enggak, Anda mau cari hasil yang lebih besar. Bagaimana kalau dia di kampungnya dapat 10 juta, kalau di luar kampungnya dia dapat 10 miliar. 10 M. 1000 juta. Jadi lebih baik dari 1000 bulan tadi. Kalau 1 bulan 10 juta. Kalau 1000 bulan itu 10.000 juta. 10. Siapkah dia meninggalkan kampungnya? Siap. Keluarganya akan mendukung. Anak-anaknya akan berterima kasih kepada ayahnya yang berjuang untuk mendapatkan gaji yang lebih besar demi anak-anak. Tapi untuk malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sepertinya untuk hari ini belum ada yang mikirin. Bagian. Ahibati fillah. Bicara Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Apa kata Allah Jalla Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Barakallahu fikum. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini disebut Lailatul Qadar. Apa makna malam Qadar? Ada 2 makna dan arti dari Al-Qadar ini. Yang pertama adalah bermakna takdir, ketentuan. Karena pada malam Lailatul Qadar ini ditetapkan takdir-takdir yang akan terjadi selama 1 tahun. Kalau di bulan Sya'ban itu tutup buku. Tutup buku artinya pengangkatan amalan itu di bulan Sya'ban. Di Lailatul Qadar itu penentuan takdir untuk setahun ke depan. Subhanallah. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang baru saja kita baca,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha. Di malam Lailatul Qadar. Yufraku kullu amrin hakim. Ditetapkan segala sesuatu, segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ada yang mungkin pernah mendengar bahwa penetapan takdir, penetapan rizki, umur, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Nah, pendapat itu tidak bersandar kepada dalil yang sahih. Bahkan yang sahih menyelisihinya seperti yang kita baca. Di mana Allah jelas-jelas menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban. Maka tentunya penetapan segala urusan itu terjadi di bulan Ramadan dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar, malam Qadar itu artinya malam penentuan. Makna yang kedua untuk Qadar ini adalah nilai sesuatu, kedudukan sesuatu. Karena memang Lailatul Qadar ini malam yang memiliki nilai yang besar, di mana dia lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah, kalau bicara Lailatul Qadar, insya Allah kita semua hafal dengan surat Al-Qadar. Mungkin kita akan baca, karena kadang-kala kalau orang baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar di luar bulan Ramadan, orang jadi bingung. Ini kenapa baca Al-Qadar? Padahal baca Al-Qadar ini sepanjang tahun gitu. Sehingga kita tahu selalu dengan adanya fadilah yang perlu kita berburu. Karena biasanya iklan itu membuat orang tertarik nih. Kalau kita sering membacakan surat ini, orang-orang mendengarnya, semoga dia tertarik untuk mempersiapkan diri menggapai Lailatul Qadar. Nah, silakan dibaca Al-Qadar dari 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah. Nah, itu Lailatul Qadar. Kalau diterjemahkan malam kemuliaan, yaitu malam yang sangat berharga sekali. Malam yang penuh dengan nilai. Dan malam ditentukannya takdir. Ahibati fillah. Kalau bicara malam ini, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun plus 4 bulan. Orang sekarang umurnya itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari. Gimana engkau beramal di satu malam ini mendapatkan kemuliaan yang lebih baik daripada 83 tahun plus 4 bulan. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kata beliau, aitu adilu min fadliha alfa syahr. Di mana dari keutamaannya itu melebihi 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa'u fiha. Maka amal yang terjadi di malam Lailatul Qadar,
Amalan apa aja? Khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Beramal kebajikan di malam Al-Qadar ini itu lebih baik daripada mengamalkan amalan itu 1000 bulan. Kalau bicara sholat, antum sholat malam. Ini malam, satu malam sholat malam. Dibandingkan dengan antum sholat malam setiap malam selama 1000 bulan. Ini amal di satu malam ini lebih baik. Sedekah, zikir, istighfar. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albab. Dan hal ini adalah hal yang membingungkan akal. Mengherankan buat pikiran manusia. Aitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati ad-dha'ifati al-quwwati wal-qurra. Kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan karunia yang spesial kepada umat ini. Umat yang lemah. Secara fisik lemah, secara waktunya juga nggak lama hidupnya. Allah berikan karunia satu malam yang lebih baik. Al-amal fiha yuqabil wa yazid ala alfi syahr. Yang beramal di malam itu setara bahkan lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Umru rajulin mu'ammar umrun tawilan. Umur orang yang panjang umur ya. 83 tahun plus 4 bulan ini panjang umur nih orang. Kalau kita ngeliat orang tua segitu Masya Allah. Kebanyakan orang 70 udah habis. Jadi ahibati fillah. Ini sesuatu yang seharusnya memotivasi kita untuk mempersiapkan diri. Mungkin kita punya masa lalu yang buruk. Sebagian kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Yang kita tahu umur gak bisa dibalikin. Tapi ternyata dengan Lailatul Qadar seakan-akan kita mendapatkan bonus umur tambahan 1000 bulan. Beramal itu seperti beramal di 1000 bulan. Itu bahkan lebih baik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla ceritakan tanazzalul malaika warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat turun. Dan malaikat Jibril turun dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Apa kata Nabi SAW di Lailatul Qadar itu? Innal malaikata tilkal laylah fil ardi aktsaru min adadil. Pada malam itu jumlah malaikat di bumi ini, rumahnya malaikat ini kan di langit. Mereka naik turun. Ada malaikat yang bertugas mencatat, menjaga. Tapi di Lailatul Qadar malaikat-malaikat itu turun berbondong-bondong, berduyun-duyun ke bumi ini. Sampai kata Nabi SAW jumlah malaikat pada malam itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Banyak. Malam itu malam yang penuh dengan kedamaian. Allahu Akbar. Ahibati fillah. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Kata Nabi SAW. Bagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun sholat tatkala Lailatul Qadar, malam kemuliaan tadi, malam penentuan tadi, maka akan imanan dia bangun sholat karena beriman, karena berharap pahala, bukan karena hal yang lainnya, bukan karena mau bersenang-senang sama kawannya, sholat di masjid, kumpul-kumpul sama mereka, seperti kebanyakan orang yang ada sahur on the road umpamanya, sekedar kumpul-kumpul. Ini yang bangun sholat di malam Lailatul Qadar itu karena iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu selesai. Selain kemuliaan yang lainnya, Allah jamin diampuni dosa-dosa yang telah berlalu.
Ahibati fillah, kapan waktunya Lailatul Qadar ini? Ahibati fillah, kalau bicara waktu Lailatul Qadar, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadri ini di 10 hari terakhir. Khususnya di malam-malam ganjil. Jadi nggak ketahuan, nggak pasti. Iya nggak pasti. Boleh jadi malam 21, boleh jadi malam 23, boleh jadi malam 25, 27 atau 29. Atau selain itu. Allah yang tahu. Tapi di malam-malam ganjil kita diperintahkan untuk lebih semangat lagi beribadah. Karena ada harapan besar. Pada malam itu ada Lailatul Qadar. Ahibati fillah, kita tahulah pahala atau balasan yang besar sekali itu biasanya tersembunyi. Karena tidak semua orang pantas meraihnya. Apa yang harus kita lakukan? Persiapan kita tuh apa? Maka kita perlu bergembira dengan Ramadan ini, dengan hadirnya bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian kita bertekad yang kuat, niatkan untuk meraih Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, persiapkan. Dulu ada istilah sedia payung sebelum hujan. Engkau sedia apa sebelum Lailatul Qadar? Ahibati fillah, jangan seperti orang-orang munafikin yang pandai berbicara, yang pandai bersilat lidah, ngomongnya manis, enak, tapi hanya ngomong. Ketika kita singkap perbuatannya, nggak sesuai dengan omong. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 46. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu minasyaitonir rajim. Walau aradul ta'addahuatan walakin Allahum bi'atahu lakin Allahum bi'atahum taqahum waqir wa'udu ma'al qa'idi. Kamu tapi maka dia melemah. Katakan kepada mereka, adalah kamu. Barakallahu fikum. Kenapa sampai hari ini kita melihat di 10 hari terakhir banyak manusia itu yang zuhud dengan Lailatul Qadar. Yang tidak tertarik dengan Lailatul Qadar. Atau ada orang yang kepingin meraih Lailatul Qadar tapi nggak bisa. Ternyata masalahnya di hatinya. Dia nggak suka dengan Ramadan. Dia juga nggak tertarik dengan Lailatul Qadar. Buktinya dia nggak ada persiapan. Orang-orang munafikin, mereka itu nggak ikut perang ya, tapi ngomongnya, oh kami akan berjihad, kami akan berjuang, kami akan membela agama ini. Allah sebutkan, walau aradul khuruj la a'addu lahu uddah. Kalau mereka benar ingin ikut dalam peperangan, mereka akan mempersiapkan bekalnya. Tapi Allah nggak suka dengan keberangkatan mereka. Apa yang terjadi? Fathabbatahum. Allah lemahkan keinginan mereka. Sehingga orang lain pada bisa berangkat jihad. Orang lain pada bisa bangun malam. Bisa itikaf. Ini orang nggak bisa. Kalau nggak bisa karena memang kesibukan wajar. Ini nggak ada kesibukan. Dia kosong. Nggak ngapa-ngapain. Habis asar ngabuburit. Habis maghrib duduk makan lagi. Tarawih cari imamnya yang pendek. Emang nggak tertarik gitu. Allah yang melemahkan semangat mereka. Gara-gara mereka cuma ngomong doang. Buktinya mereka ngomong doang, nggak ada persiapan. Terus apa persiapanmu? Kalau benar engkau ingin qadar, persiapan yang pertama, sucikan hati.
Hati ini Malikul A'dha. Hati ini raja yang mengatur raga kita. Kalau baik kata Nabi SAW, semuanya jadi baik. Kalau buruk, bencana buat semuanya. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang merusaknya. Iri, dengki, dendam kepada saudaranya. Hendaklah engkau bersihkan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, afdhalun nas kullu mahmumil qalbi sadukil lisan. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang hatinya mahmum, lisannya jujur. Para sahabat bertanya, sadukul lisan na'rifuh. Kalau bicara orang yang jujur ngomongnya kita tahu. Tapi apa maksud mahmumul qalbi? Apa kata Nabi SAW? At-taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa, yang bersih. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Di hatinya tidak ada dosa, tidak ada dendam, tidak ada kezaliman, tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki. Itu mahmumul qalbi. Jadi hendaklah kita yang mau masuk bulan Ramadan ini membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Setelah hatinya dibersihkan dari penyakit, hendaklah engkau bersemangat untuk menghiasi hati itu dengan ibadah. Ibadah itu bukan hanya ibadah fisik, ya. Ibadah hati. Seperti apa? Ridha dengan takdir Allah Azza. Ridha. Sebagian orang nggak ridho dengan takdir Allah, nggak ridho dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Diwajibkan puasa, kenapa sih kok harus wajib puasa? Ini kan menyiksa, ini kan menindas. Itu ada orang yang hatinya berpenyakit. Maka setelah engkau bersihkan hatimu, hiasi dengan keridhaan, dengan ibadah-ibadah. Ridho dengan takdir Allah, yakin dengan janjinya, sabar atas takdir-takdirnya, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan senantiasa ingat dengan sistem yang Allah sudah pakai, di mana Allah akan memberikan ganti. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya'lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah tahu hati kalian itu isinya kebaikan, maka Allah akan berikan yang lebih baik buat kalian dari apa ada yang diambil dari kalian. Intinya hati ini. Kalau benar hatinya, maka insya Allah yang lainnya benar. Berusahalah untuk berkomunikasi dengan siapa? Dadamu, dengan hati. Engkau lihat, di hatiku ini ada ibadah apa gitu, yang pantas dapat Lailatul Qadar itu. Ada apa? Karena orang itu tahu dengan dirinya. Kemudian perbanyak doa setiap malam. Kalau sekarang doanya Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Minta juga sama Allah Azza wa Jalla, sampaikan kami ke Lailatul Qadar. Dan minta agar Allah memberikan kepada kita yang terbaik dari pemberian Allah untuk orang-orang yang saleh, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita perlu berdoa tiap malam ini sebelum Lailatul Qadar, sebelum 10 hari terakhir. Udah mulai malam ini berdoa, di waktu-waktu mustajab berdoa. Minta apa? Minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Dan supaya dapat Lailatul Qadar. Jadi persiapan itu jelas. Setelah memperbanyak doa, engkau perlu meninggalkan dosa. Ada orang yang ibadahnya baik, doanya banyak, Masya Allah. Tapi dosa lanjut terus, berhenti berbuat dosa. Sebelum Ramadan, yang namanya perbuatan dosa itu sudah haram. Bagaimana dengan di bulan Ramadan?
maka tinggalkan dosa. Hari-hari yang akan datang ini, bagaimana pesan Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kamu jadi orang yang ahli ibadah, tinggalkan dosa. Tinggalkan yang diharamkan sama Allah, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Berbeda dengan orang yang banyak ibadahnya tapi dosa jalan terus. Dia bukan orang yang ahli ibadah. Jadi kita perlu meninggalkan yang haram-haram dari dosa-dosa lisan kita juga. Riba, namimah, mengadu domba, mencela, membuli. Baik membuli dalam, ini teman-teman yang memberikan komentar, tolong kalau engkau benar ingin mendapat Lailatul Qadar, mulai dijaga yang dosa-dosa ini. Ya seharusnya dosa itu ditinggalkan panjang tahun ya. Tapi bagaimana di awal Ramadan ini atau mulai hari ini kita sudah meninggalkan dosa. Kemudian hati-hati dengan dosa mata. Ada dosa lisan, tadi yang memaki, membuli, ada dosa mata. Di mana sebagian orang itu melepaskan pandangannya ke yang halal dan ke yang haram. Kalau seperti ini, ada orang yang juga menghabiskan waktunya untuk nonton Instagram yang di tangannya, nonton YouTube, untuk nonton hal-hal yang kurang berguna. Dia sibuk menonton hal itu, sehingga waktunya habis. Bagaimana dia mau dapat Lailatul Qadar? Sedangkan dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Yang keempat, perbaharui taubat. Kenapa jemaah? Jangan sok suci. Rasulullah SAW kali duduk beliau istighfar 100 kali. Bagaimana Abdullah bin Umar menghitung Nabi SAW berzikir subhan. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100. Dan sebelum 10 hari terakhir, jangan sampai kita diplesetkan lagi. Jangan. Dengan godaan-godaan yang kadang-kala masih terdengar. Jadi taubat ini menjadi sarana yang paling harus bagi orang yang ingin menyongsong masa depan yang penuh dengan kebaikan. Haibati fillah, ketika kita meninggalkan dosa-dosa besar, kita bertobat darinya, akan ada anugerah Allah. Apa yang Allah akan berikan? Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 31. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang menjalankannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Masya Allah. Tuh. Kita bertobat, tinggalkan dosa-dosa besar, tinggalkan dosa-dosa kecil, tinggalkan dosa-dosa besar, dosa kecil dihapuskan. Dosa kecil jangan diremehkan. Apalagi kita mau masuk Ramadan. Apalagi udah masuk Ramadan. Tadi kita bicara membersihkan hati dari segala penyakit hati. Mengisinya dengan kebaikan. Kemudian setelah itu, kita memperbanyak doa setiap malam. Agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Menyampaikan kita ke Lailatul Qadar. Kemudian menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian memperbaharui taubat. Yang kelima, latihan sudah. Latihan apa? Latihan menghadapi Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Setiap petang kita baca zikir petang. Mulai sekarang nih, jangan nunggu Lailatul Qadar. Sekarang sudah dipersiapkan. Pokoknya ba'da asar sebelum maghrib Anda sudah selesaikan zikir
petang. Di antara zikir yang diajarkan, amsayna, kata Nabi SAW, amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa sampai sore, dan dalam sore ini kerajaan itu milik Allah Rabbul Alamin. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka khaira hadhil laylah. Aku memohon kepadamu kebaikan malam ini. Ini bukan hanya dibaca Lailatul Qadar ya. Sepanjang tahun kita dianjurkan baca. Tapi ketika malam Lailatul Qadar kita lebih membacanya lagi. Namun perlu persiapan nih. Baca ini perlu persiapan, perlu diulang kembali, dibaca artinya. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laylah. Ya Allah, aku memohon kepadamu khaira hadhil laylah. Kebaikan malam ini. Fathaha. Wa nasraha. Dibukakannya. Kemenangannya. Wa nuraha. Cahayanya. Wa barakataha. Berkahnya. Wa hudaha. Dan petunjuk. Lalu minta. Setiap malam kita minta seharusnya. Maka nanti ketika masuk Lailatul Qadar kita udah terbiasa. Masuk 10 hari terakhir, kita udah biasa. Wa a'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Jadi ini persiapan malam, jadi malam Lailatul Qadar ya. Kalau bicara sekarang ada gladi bersih, gladi resik ya. Sesuatu yang memang sudah direncanakan, kita akan melakukan itu. Tapi kalau kita tidak mempraktekkannya, kadangkala sulit kita akan memulainya nanti. Kemudian setelah baca zikir, jangan lupa berbuka. Dan bersiaplah untuk sholat tarawih. Berbuka ini yang kadangkala menyebabkan sholat malam kita jadi berantakan. Jangan sholat malam, sholat maghribnya berantakan. Ada orang yang kalau berbuka dia akan memakan segalanya. Cukup makanan itu yang membuat punggung ini tegak. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu. Kemudian setelah itu berangkat ke masjid, sholat maghrib, nanti sholat isya, sholat taraweh. Setelah taraweh tidur. Ini kalau sudah masuk Ramadan nanti. Sekarang pun boleh kita sholat malam. Habis isya kita mau sholat witir, 11 rakaat, 9, 7, 5, 3, tafadhol. Satu pun boleh. Artinya sudah dimulai malam ini, nggak nunggu Ramadan nantinya. Kemudian setelah sholat taraweh ya, tidurlah. Taruh handphonenya. Mengganggu handphone ini. Jadi kadangkala orang itu bisa pegang handphone sampai 2 jam. Mau mati dia cas lagi. Supaya nggak mati. Seharusnya dia tidur. Habis isya tidurlah. Usahakan tidur. Habis sholat tarawih itu tidurnya dalam kondisi sudah bersuci. Ini untuk menguatkan diri dalam beribadah di waktu sahur. Karena harus bangun malam, harus istighfar, sahur. Kemudian berusaha sholat subuh berjamaah di masjid. Dan itu setiap malamnya kita lakukan sampai masuk. Jadi pelatihannya kalau kita berburu Lailatul Qadar itu 10 hari, maka latihannya itu 20 hari. Latihan yang langsung ya, hari ini latih, hari pertama Ramadan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu berlatih gitu. Nanti masuk 10 hari terakhir udah terbiasa. Haibati fillah. Kalau bicara bagaimana yang harus kita lakukan nanti di Lailatul Qadar. Kalau ini kita bicara latihannya di Lailatul Qadar gimana? Ahibati fillah, kita tahu bagaimana para sahabat Nabi, para tabi'in, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para tabi'in juga seperti itu. Kondisi ekonomi mereka bukan kondisi orang-orang kaya. Tapi mereka berpikir, mereka hendak mencari sesuatu yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana dia mensifati Nabi alaihi salatu wassalam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlah
wajadda washadda al-mi'zar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Biasanya Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk 10 hari terakhir, apa yang beliau akan lakukan? Beliau biasanya i'tikaf. Beliau akan bangunkan keluarganya, beliau akan bersungguh-sungguh, beliau akan mengencangkan pinggangnya, sarung pinggangnya, dikencengin jemaah. Tanda beliau meninggalkan istri-istrinya. Beliau juga tidak memikirkan makan. Beliau sedang berburu Lailatul Qadar. Di riwayat Imam Muslim dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak seperti yang biasa beliau lakukan pada 10 awal. Berbeda. Sungguh-sungguh beliau. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis yang tadi kita bacakan? Yustahabbu an yuzada minal ibadat fil 'ashr. Yustahabbu yuzadu an yuzada minal ibadat fil 'ashr al-awakhir min Ramadan wa ihya layalihi bil ibadat. Dianjurkan agar di 10 malam terakhir Ramadan itu ditambah ibadahnya. Ditambah. Jadi semakin mendekat ke finish, bukan semakin santai, tapi semakin bersungguh-sungguh. Bentar lagi kita sampai. Jadi dia tidak akan berhenti kecuali ketika sampai. Maka dianjurkan kata beliau untuk bersungguh-sungguh beribadah, menambahkan ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Bagaimana dengan siangnya? Di siang hari atau di pagi hari malamnya i'tikaf kita, bagaimana ketika pagi harinya? Kata Imam Syafi'i, "Astahibbu an yakuna ijtihaduhu fi nahariha ka ijtihadihi fi lailiha." Aku berharap, aku menganjurkan agar semangat beribadahnya di siang hari seperti semangat dia ketika di malam hari. Karena kadang-kadang kita ngelihat orang nih 10 hari terakhir malamnya hidup, siangnya kadang-kadang kita ngelihat di masjid ya orang-orang yang i'tikaf. Ibnu Rajab Al-Hambali dia mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam lam yada ahadan min ahlihi yutiqul qiyam illa aqama." Kata Ibnu Rajab, Nabi SAW itu. Beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir, udah tersisa 10 hari. Lam yada ahadan min ahli. Beliau tidak meninggalkan satu pun dari keluarganya yang mampu untuk sholat malam kecuali beliau akan bangunkan. Artinya beliau di 10 hari terakhir itu bukan hanya memikirkan dirinya, tapi beliau memikirkan kerabatnya, keluarganya. Biasanya beliau i'tikaf di Masjid Nabawi. Tapi beliau bangunkan keluarganya agar mereka sholat malam. Yang bisa sholat malam, sholat. Seperti itu. Ahibati fillah. Kita lihat bagaimana praktek para salafus saleh. Ketika mereka mendengar hadis Nabi SAW tentang keutamaan Lailatul Qadar, dalam Al-Quran juga disebutkan, mereka akhirnya sungguh-sungguh untuk beribadah di Ramadan. Qatadah ibn Da'am as-Sadusi rahimahullahu ta'ala disebutkan, yakhtimul Quran fi kulli sab'i layalin marrah. Qatadah ini biasa menghatamkan Al-Quranul Karim setiap 7 malam. Itu di selain bulan Ramadan. Fa'idha dakhala Ramadan khatama fi kulli 3 layalin marrah. Ketika masuk bulan Ramadan, yang biasanya di luar Ramadan 7 hari sekali hatam,
ini masuk Ramadan 3 hari. Tiap 3 malam hatam. Berarti sehari semalam 10 juz. Ya, 3 hari 30 juz. Fa'idha dakhala al-ashru khatama fi kulli lailatin marrah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka Qatadah akan membaca Al-Quran setiap malam dia hatamkan Al-Quran. Fi kulli lailah. Karena memang ini malam yang spesial. Yang lebih baik dari 1000 bulan jemaah. Sehingga bacaan Quran dia akan lebih baik daripada ketika dia baca Quran 1000 bulan. Dibandingkan dengan satu malam ini. Ini karunia Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Waqi' ibn Jarrah Ar-Ru'asi, gurunya Imam Syafi'i. Disebutkan. Yaqra'ul Quran fi Ramadan fil lailati khatmatan wa thulutha. Tiap malam beliau, malam Ramadan itu menghatamkan 1 kali plus 1/3. Jadi sekali hatam terus tambah lagi 10 juz. Wa yusalli ma'a dzalika wa yusalli ma'a dzalika 12 rak'ah min ad-duha. Dia salat untuk melengkapi bacaannya itu salat duha 12 rakaat. Kemudian salat zuhur sampai ke asar, salat sunnah dia kerjakan. Karena bulan ini bulannya Al-Quran. Mereka peduli sama Al-Quran. Mereka sungguh-sungguh membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di setiap Ramadan 60 kali. Berarti dalam sehari semalam beliau menghatamkan 2 kali. Rahimahullahu ta'ala. Ibn Ummi Mulaikah, seorang tabi'in. Dia mengatakan, kuntu aqumu bin nas. Aku dulu jadi imam. Ketika sholat malam di Ramadan, aku jadi imam. Fa aqra'u fi raq'ah alhamdulillah fatir. Aku membaca surat Fatir. Atau yang semisalnya. Ma yablughuni anna ahadan yastathqilu dzalik. Beliau menyebutkan bahwasanya enggak ada yang berita yang sampai kepadaku orang merasa berat jemaah. Karena dia membaca surat Fatir. Surat Fatir ini 45 ayat. Lumayan jemaah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira 6 halaman. 6 muka. 1 rakaat. Dan beliau melihat gak ada yang merasa berat dengan suratnya. Maka bagi yang benar-benar menginginkan Lailatul Qadar, tolong dipersiapkan sekarang. Mulai dari hatinya, mulai dari pembiasaan diri berbuat kebaikan, menjaga lisannya, menjaga pandangan matanya. Yang insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan dapat meraih Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir yang diharapkan Lailatul Qadar itu, beliau iktikaf. Jadi beliau mencari Lailatul Qadar ini all out. Habis-habisan. Bukan sekedarnya. Padahal beliau sudah diampuni. Dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Tapi ternyata beliau masih melaksanakan sholat tarawih ya. Iktikaf di masjid. 1 rakaat beliau dalam sholatnya. Seperti dalam hadis Anas. Itu membaca 5 juz 1 rakaat. Di samping beliau iktikaf di Masjid Nabawi. Maka berusaha kita, nggak harus ya meraih Lailatul Qadar, nggak harus iktikaf. Tapi kalau bisa iktikaf akan lebih baik. Dan Ana tadi baru ngobrol sama teman-teman di kampus ya berkaitan dengan persiapan iktikaf.
persiapan 10 hari terakhir, Ana sampaikan gimana kalau kita pakai tenda. Jadi orang itu masuk ke tendanya. Hanya saja tendanya itu harapannya kalau bisa tinggi ya. Sehingga ketika orang itu sholat, dia nggak perlu keluar dari tendanya. Mungkin dia sholat berjamaah, maghrib, kemudian isya, kemudian taraweh. Lalu dia masuk ke tendanya berzikir, sholat lagi, baca Quran. Sampai sepertiga malam akhir. Atau dia istirahat sebentar. Jadi dikondisikan orang-orang yang iktikaf itu memang sedang menyendiri di sana. Bukan ribut dan sibuk ngobrol. Ngobrol, minum kopi, cerita, nanti tidur. Ya usahakan memang ada tempat tersendiri. Kalau nggak bisa pakai tenda dan berpikir mungkin pakai sekat-sekat ya. Sehingga ada privasi dia ketika sedang iktikaf. Nggak ada yang ngajak ngomong dia ketika dia masuk ke tempat iktikaf. Tadi sebelum sholat dirapiin, setelah sholat tarawih dipasangin lagi. Sehingga mungkin dengan cara seperti itu, ya kita bisa lebih fokus. Ahibati fillah. Lissaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabb. Kegembiraan tatkala berbuka dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka hendaklah kita ya yang ingin bergembira. Dunia akhirat laksanakan ibadah puasa. Yang ingin dihargai, dimuliakan, hargai Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Karena malam itu benar-benar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas teruslah berdoa, memohon kepada Allah agar disampaikan ke Lailatul Qadar. Tadi jaga hatinya, jaga lisannya, jaga fisiknya. Yang semoga itu menjadi persiapan kita. Sehingga tatkala masuk 10 hari terakhir, kita sudah semangat jemaah. Kenapa? Karena hati kita udah kita bersihin. Seperti kalau kita lihat mobil tuh, ada filter oli. Ketika kotor nggak nyaman. Tapi ketika dibersihkan, jos. Ada, mungkin Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz, Masya Allah Ustadz. Langsung Ana untuk pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Tafadhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk menjaga birrul walidain kita dengan orang tua ya Ustadz ya. Di 10 hari terakhir biasanya kita suka mudik gitu Ustadz, pulang kampung Ustadz. Kenapa juga 10 hari terakhir? Karena menyesuaikan dengan suami cuti dan anak libur sekolah Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, karena kita juga tetap ingin mendapatkan 10 hari terakhir itu Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita lihat ya bagaimana persiapan orang-orang untuk mudik. Dan persiapan mereka untuk meraih Lailatul Qadar. Terkadang Lailatul Qadar ini diremehkan. Mudiknya ini yang dipersiapkan. Tiket udah ada ya. Rencana nanti beli oleh-oleh ini dan itu. Mau naik apa ini dan itu dipersiapkan. Dan udah ada tanggalnya. Untuk Lailatul Qadar udah ada tanggalnya belum? Masalahnya dia tuh kan ada di antara 10 hari ini. Nggak tahu kita di hari yang mana. Tapi kalau bicara harus mudik. Ada orang yang nggak harus mudik. Bahkan nggak mudik juga banyak orang-orang. Intinya sebenarnya anak itu harus berbakti sama orang tua bukan setahun sekali. Ketika dia bisa lebih sering lagi pulang, mungkin itu akan lebih menyenangkan orang tua. Tapi kalau memang urusannya ini berkaitan dengan kerjaan suami, yang suami harus cuti ini dan itu, terus gimana? Nasihat ana,
usahakan ketika pulang mudik itu tidak di malam hari. Usahakan mudiknya ya walaupun safar tuh di malam hari mungkin lebih pendek ya. Tapi karena berkaitan hendak meraih Lailatul Qadar ini, usahakan mulai di siang harinya. Atau kalau memang mau mudik di malam hari, ya udah manfaatkan waktu di malam hari itu ketika perjalanan ya. Itu untuk berzikir, untuk istighfar. Kalau bawa mobil sendiri nanti bisa turun di masjid mana, bisa sholat tarawih umpamanya. Jadi kita tetap yang ada dalam benak kita, ana pulang mau berbakti sama orang tua, tapi ana juga mau meraih Lailatul Qadar. Insya Allah anak yang niatnya baik berbakti sama orang tua, Allah mudahkan. Ketika sudah sampai, nah itu nanti bagaimana kondisinya. Kalau orang tua memberikan izin untuk iktikaf ya, karena memang ini benar-benar 10 hari terakhir, yang di situ kita berharap Lailatul Qadar silahkan. Tapi kalau enggak ya karena kondisi, ya enggak ada masalah. Artinya meraih Lailatul Qadar itu tidak harus dengan iktikaf, tapi harus dengan amal-amal kebajikan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, semoga Ustadz dan tim senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala. Anak izin bertanya Ustadz. Anak seorang istri yang membantu suami dalam mencari nafkah termasuk sedekah. Pertanyaannya, apabila perempuan tersebut membantu mencari nafkah dengan membuat kue dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar Ustadz, apakah kegiatan tersebut bisa disebut dengan ibadah dan mendapatkan pahala yang serupa dengan orang beribadah di malam tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Pertama ketahuilah malam Lailatul Qadar spesial. Nggak sama dengan malam-malam lain. Ada amalan khusus. Makanya tadi kita bicara. Kenapa Nabi SAW kok iktikaf? Kenapa para sahabat iktikaf? Mereka bisa bekerja mencari nafkah dengan niat memberikan nafkah kepada keluarga, bersedekah. Tapi karena ini berkaitan dengan malam yang ibadah di situ disebutkan man qama lailatul qadri. Barang siapa yang bangun sholat di Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Maka tetap kalau memang bisa menggabungkan antara kerjaan dengan mencari Lailatul Qadar, gabungkan. Kalau tidak, tinggalkan kerjaan. Untuk sementara jemaah. Bukan engkau nggak boleh bekerja. Makanya sebagian salafus soleh itu kalau masuk 10 hari terakhir ditutup. Tokonya itu ditutup. Dia nggak lagi ke pasar. Mungkin orang berpikir, ana niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Iya, engkau kan punya waktu 245 hari. 345 hari. Engkau punya waktu 11 bulan plus 20 hari. Apa nggak bisa nih? Seperti orang yang ambil cuti buat keluarganya. Maka bisa sebenarnya. Maka sebagian menyibukkan diri dengan kerjaan dunia. Iya untuk cari nafkah ini dan itu. Baik, kan bisa ditunda. Ini bicara meraih Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Gak main-main. Makanya Nabi SAW menganjurkan para sahabat iktikaf. Tidak menganjurkan mereka, udah kalian kerja tetap kerja. Di pasar. Enggak, ini momentumnya cuma sebentar gitu. 10 hari. Seperti orang yang liburan 10 hari gak dapat gaji, oke gak masalah. Makanya buat perempuan-perempuan, memang engkau mau membantu suami, usahakan itu di siang hari. Di siang hari engkau membantu suami untuk belanja ini dan itu, untuk jualan, malam hari sampaikan suami, fokus kita. Ini kalau mau maksimal. Kalau enggak apa-apa, enggak dosa. Artinya engkau tidak dapat Lailatul Qadar enggak dosa, engkau tidak iktikaf enggak dosa, engkau enggak sholat malam enggak dosa, enggak. Ini bicara sebuah kemuliaan.
Yang mau tafadhol. Yang nggak mau ya terserah gitu. Jadi ana melihat teman-teman yang bekerja, ya kalau memang ada orang yang bekerja hari itu, dapat gaji hari itu yang dia makan. Kalau dia nggak kerja, keluarganya tidak akan makan. Sedangkan dia punya kewajiban memberikan nafkah. Maka jangan sampai dia melakukan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib. Maka hendaklah yang wajib dia kerjakan dahulu. Tadi dia memberikan nafkah kepada keluarganya kerja. Ketika memang sudah yang wajib terlaksanakan, engkau garap yang sunnah. Jadi mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi gak ada masalah. Orang tetap bekerja, orang tetap ke pasar. Oh fadhol. Dan kita lihat 10 hari terakhir itu rame-ramenya pasar, rame-ramenya toko, orang pada belanja. Persiapan buat Idul Fitri. Bukan mencari Lailatul Qadar. Maka rasa kita perlu mengetahui skala prioritas, mana yang lebih diutamakan dan mana yang bisa ditunda. Yang mau beli baju baru, mamanya bisa beli baju baru. Yang mau usaha, bikin kue ini dan itu, mungkin dia bisa gaji orang atau gimana, sehingga dia bisa lebih fokus beribadah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, Ana masih ada hutang puasa tahun kemarin 11 hari. Baru sempat bayar puasa belakangan ini karena baru longgar dari tugas-tugas akhir kelas 12. Lalu sisa, tugas-tugas akhir kelas 12 ya. Lalu sisa 2 hari lagi hutang puasa, sekarang kepotong haid Ustadz. Apakah sisa 2 hari itu dibayar pakai puasa qada setelah Ramadan tahun ini atau bagaimana ya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan semangat yang lebih buat ukhti yang bertanya. Kelas 12 ini kelas 3 SMA. Iya. Kelas 3, ya betul Ustadz. Kelas 3 SMA ya. Nah, jadi banyak anak-anak yang puasa Ramadan tapi nggak pernah bayar hutang. Dia puasa Ramadan, ketika hutang nggak puasa. Sampai kadangkala dia melakukan itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ketika dia dapat hidayah, dia punya utang tuh yang banyak, maka dia harus bayar tuh. Bayarnya, ya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia perkirakan. Buat ukhti yang bertanya, kalau dikatakan engkau punya alasan telat bayar itu engkau punya alasan. Benarkah alasanmu itu? Atau itu keteledoran? 11 bulan dari sejak Syawal. Kalau engkau puasa tiap bulan 1 hari. Puasa hari Senin. 11 bulan itu engkau sudah 11 hari puasa. Kalau engkau puasa 3 hari dalam sebulan, berarti 4 bulan udah lunas tuh. Kalau dikatakan karena banyak tugas-tugas akhir, boleh jadi kita yang menunda-nunda sehingga datang nih bulan. Apa yang harus dilakukan? Anda rasa kau perlu bertobat kepada Allah. Karena menunda-nunda pembayaran hutang. Batas akhir pembayaran hutang itu bulan Sya'ban, belum masuk Ramadan. Tapi karena engkau sudah tidak bisa, maka tadi bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti setelah Ramadan segera dibayar. Engkau akan punya utang 2, mungkin plus nanti 12 hari lagi, 12 hari atau 11 hari. Engkau datang bulan lagi di Ramadan sekarang, maka tolong engkau bayar segera. Dan buat yang lainnya juga jamaah. At-taswif min junudi iblis. Menunda-nunda itu adalah bala tentaranya iblis. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan nasihat, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di pagi hari mau beramal, maka jangan nunggu sore. Kalau engkau sedang sore nunggu mau beramal, jangan nunggu pagi.
Jadi penundaan inilah menyebabkan akhirnya orang kelewat gitu. Ya Allah, belum bayar ini dan itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Berkaitan persiapan menyambut Ramadan yang poin 1 Ustadz, yaitu sucikan hati ya Ustadz ya, Nah. dari penyakit dan kotoran. Apakah benar dengan meminta maaf pada orang-orang dan ini menjadi suatu kebiasaan Ustadz kalau sudah Ramadan Ustadz? Apakah seperti ini benar Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Meminta maaf itu diperintahkan ketika kita memiliki kesalahan. Kita tahu di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban itu, Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Allah menengok, melongok kepada hamba-hambanya, memandang kepada mereka, lalu mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali orang musyrik dan musyahid. Orang yang berbuat syirik dan menyimpan dendam yang tidak mau bertegur sapa. Itu nggak diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban ini kita perlu bersih-bersih hati. Tapi kalau minta maaf kepada semua manusia, nggak benar. Kadang-kadang orang ini kirim ucapan minta maaf, nggak tahu kenal nggak kenal, dia ucapkan semuanya. Nah, bukan seperti itu. Membersihkan hati, engkau cari. Engkau punya salah sama siapa? Engkau cari tahu, aku ini tahun ini aku nggak bertegur sapa sama fulan. Itu yang engkau datang minta maaf. Bukan kemudian engkau sebarkan tulisan meminta maaf kepada orang-orang yang kadang-kala engkau juga kenal sama orang tersebut. Jadi minta maafnya bukan basa-basi. Minta maafnya bukan seperti apa istilahnya itu, sekedar formalitas, bukan. Benar minta maaf. Kalau bicara benar minta maaf ini, kalau engkau pernah mengambil hartanya dia, engkau balikin tuh harta. Kalau engkau pernah menghina dia, engkau datang minta maaf sama dia. Ini dalam rangka tadi membersihkan hati. Jadi bukan dengan kita sebarkan, apalagi sekarang ada yang sudah bikin flyer ya, bikin kata-kata indah, tinggal diganti namanya, engkau klik 200 orang, engkau sebarkan. Padahal sebagian kau nggak kenal, nggak pernah ketemu sama mereka, nggak tahu. Maka hendaklah kita mengembalikan kepada yang sesuai dengan syar'i. Membersihkan hati, kau perlu menghilangkan dendam-dendam kepada saudaramu. Kau kalau punya salah sama saudaramu, kau perlu minta maaf kepada orang yang memang kau melakukan kesalahan kepada dia. Kalau engkau pernah menzalimin dia, mengambil hartanya atau apa, engkau hendaklah segera memohon maaf kepada dia. Ini seharusnya dilakukan ketika kita melakukan kesalahan tadi. Tapi kadang-kadang kan kelewat, udah mau masuk Ramadan ini, sudah bismillah kau bersihkan hatimu. Karena kalau ada penyakit di hati ini sulit. Yang namanya benih-benih kebaikan itu akan tumbuh. Makanya dulu sampai sekarang orang tuh kalau mau nanam sesuatu dibersihin dulu tuh lahannya. Dibersihkan dulu. Orang kalau mau nanam padi, lahannya itu dibajak dulu, diairi dulu, baru insya Allah akan tumbuh kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau masih ada dendam, ada iri, dengki, sulit kebaikan akan. Jadi ingat, membersihkan hati itu bukan hanya berkaitan dengan minta maaf ya, atau kita memaafkan saudara kita, juga berkaitan dengan segala penyakit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hafizakallah, izin bertanya, bagaimana untuk wanita yang haid Ustadz ketika di 10 hari terakhir Ustadz? Apakah tetap membaca Al-Quran dan berzikir atau hanya berzikir saja Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar itu buat laki-laki dan wanita sama. Hanya saja seorang wanita terkadang ada halangan. Apakah kemudian dia tidak bisa meraih Lailatul Qadar? Tetap
walaupun dia nggak puasa. Karena bicara Lailatul Qadar itu malamnya, bukan berkaitan dengan puasanya. Ya tetap kita berpuasa yang wajib puasa. Tapi ini berkaitan dengan malamnya. Yang ketika itu memang engkau sama dengan yang laki-laki, sama-sama nggak puasa. Hanya saja perbedaannya dari sisi sholat. Kan perempuan itu kalau datang bulan nggak sholat nggak puasa. Baik, kalau bicara nggak sholat, oke, nggak usah sholat. Memang nggak boleh sholat. Apa yang dilakukan? Segala yang bisa dilakukan. Bicara berzikir. Tadi kita udah bicarakan persiapan. Sejak ba'dal asar udah baca zikir pagi dan petang. Zikir tuh, minta doa, minta sama Allah Azza wa Jalla kebaikan malam hari ini. Kemudian ketika engkau bisa memberi buka kepada orang yang puasa, berikan buka buat orang yang puasa. Karena man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka kepada orang yang puasa dapat pahala seperti mereka. Kemudian setelah itu maghrib, engkau gunakan kalau bicara bolehkah baca Quran orang yang datang bulan? Boleh, tapi nggak boleh menyentuh mushaf. Ini menurut pendapat yang lebih rajih. Atau dia membaca dari hafalannya buat para santriwati yang menghafal Quran, dia baca dari hafalannya. Kemudian dia setelah Isya umpamanya dia istirahat sebentar, malam dia jam berapa dia persiapkan untuk bangun ya, untuk berdoa, beristighfar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berkata kepada Nabi SAW, "Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri." Gimana pendapatmu kalau aku tahu tuh malam itu malam Lailatul Qadar katanya. Dari tanda-tandanya. Nanti mungkin akan dibahas sebelum 10 hari terakhir. Tapi bicara ketika tahu ada tanda-tandanya sepertinya Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Maka Nabi memberikan alaihi salatu wassalam amalan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan ya Allah engkau adalah maha pemaaf. Kau cinta dengan maaf. Maafkan. Masya Allah ya jemaah. Berkaitan dengan maaf lagi kita di 10 hari terakhir nanti memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang kita insan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, banyak di-share di medsos Ustadz program-program Ramadan online Ustadz. Bagaimana cara memilih program-program tersebut ya Ustadz ya? Karena melihat program tersebut baik semua ya Ustadz ya. Yang pas untuk kita seperti apa ya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Program Ramadan online? Ya, nah Ustadz. Coba program Ramadan online kayak apa sih? Cari ide event Ramadan online. Laporan kegiatan Ramadan online. Artinya kegiatannya itu diadakan online. Nah Ustadz, misalnya hafalan gitu Ustadz, terus tasin gitu Ustadz, tajwid gitu Ustadz. Dan ada bahasa Arab juga Ustadz. Masya Allah. Tapi selama Ramadan gitu Ustadz. Siap. Jadi kalau Anda lihat para salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan, maka mereka akan lebih fokus kepada Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas meninggalkan kajian hadis. Beliau fokus kepada Al-Quranul Karim. Jadi kalau bicara program mana yang lebih baik buat kita, usahakan program yang lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Kalau bicara tadi ada tadarus, ada tasmi mungkin, ada muraja'ah, ada tahsin ya. Itu program dijadikan program utama. Kemudian lihat yang lainnya, kan nggak semuanya online. Ini mungkin gara-gara kemarin kita COVID-19 ya, sehingga online ini membantu sekali ya untuk mengingatkan orang-orang di rumah agar mereka tetap
memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi intinya ada doa yang harus kita sempatkan. Dan kita perlu bikin program sebenarnya. Kalau bicara doa, ana habis asar, banyak orang kan ngabuburit tuh, cari malam ya, nonton atau apa, engkau ganti. Aku mungkin ba'dal asar, mungkin aku akan nonton kajian, setengah jam atau 1 jam. Setelah itu mamanya berdoa sampai waktu berbuka. Kemudian bicara nanti ba'dal maghrib, apa yang dilakukan setelah sholat berjamaah ya. Mungkin di situ bisa berzikir, bisa sholat ba'diyah, baca Quran lagi sambil nunggu isya dan taraweh ya. Jadi mungkin seperti itu program-program online ini ya bisa dipilih, bisa membantu kita kalau memang kita di rumah kurang semangat. Jadi memang kadangkala kita tuh kalau sholat taraweh, perempuan itu tetap dianjurkan di rumah sebenarnya gitu. Tapi kadangkala ketika dia di rumah kurang semangat gitu loh. Dia mungkin baca surat pendek aja, tapi kalau di masjid dia bisa lebih panjang bacaannya mengikuti imam. Dan dia bisa melihat orang-orang yang mungkin lebih tua dari dia ternyata semangat. Itu akan memotivasi dia untuk semangat. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah, Afwan izin bertanya, bagaimana cara iktikaf untuk wanita Ustadz? Apakah wanita boleh iktikaf Ustadz? Dan apa saja yang ada larangannya untuk wanita Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, bagi wanita yang hendak iktikaf, dia harus mendapatkan izin dari suaminya kalau dia seorang istri. Kalau dia seorang anak, mendapatkan izin dari orang tuanya. Seorang istri ketika hendak iktikaf, dia juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban dia. Jangan dia iktikaf, kewajiban-kewajiban dia terlantarkan. Banyak wanita punya anak, yang dia punya kewajiban mendidik anaknya, merawat anaknya, memberikan makan kepada anak-anaknya. Dia punya suami, yang mungkin suaminya nggak bisa iktikaf karena ikatan kerja, maka dia harus memperhatikan hal itu. Jangan sampai dia melakukan yang sunnah, yang wajib dia terlantarkan. Kemudian cari tempat yang tertutup, yang lebih aman buat dia. Ketika dia datang bulan, ya udah dia keluar dari masjid, keluar dari tempat iktikaf dia gitu. Mungkin itu bagi para wanita, tapi yang jelas perempuan pun iktikaf. Kalau kita melihat istri-istri Nabi iktikaf, setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tetap iktikaf gitu. Biasanya iktikafnya mereka itu pakai tenda-tenda di dalam masjid. Ini yang tadi Anda sampaikan, ketika iktikaf itu di dalam tenda, orang itu jadi privasi ya. Jadi nggak diajak ngobrol sama orang, kecuali memang ada kondisi tertentu. Mungkin selesai sholat taraweh, dirapikan tuh tenda-tenda atau sekat-sekat, dia masuk ke sana sehingga dia bisa lebih fokus di sana. Dan hati-hati ketika fokus di dalam sana, handphone ini menggoda. Kadang-kala dia di dalam sana nggak sendirian, dia chat sama sohib-sohibnya. Maka usahakan ketika dia iktikaf benar-benar fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah, memenjarakan tubuh kita di masjid dan hati kita disambungkan dengan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji kan ya Ustadz? Nah. Kami sekeluarga ada rencana untuk umroh yang pada waktu itu memang tertunda karena COVID. Bagaimana jika alasan orang tua tidak melakukan umroh di bulan Ramadan, tapi lebih memilih di bulan Syawal, Ustadz, dengan alasan dua anaknya yang kecil itu belum pernah umroh, Ustadz, karena khawatir kalau umroh di bulan Ramadan takut dua anak yang kecilnya itu sudah balik sih, Ustadz, cuman takut karena baru pertama kali umroh dan itu pun niatnya itikaf, khawatir
ada kesan yang kurang baik Ustadz. Apakah orang tua berdosa seperti itu Ustadz? Lebih memilih tawal Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Naam, ahibati fillah. Umrah itu tidak ada batasan waktunya. Artinya umrah itu bisa dilakukan panjang tahun. Mau di bulan Sya'ban, mau di bulan Rajab, mau di bulan Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, atau mau di bulan Ramadan, mau di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kembali kepada waktu yang dimiliki, kondisi yang ada, harta yang dimiliki. Memang ada keutamaan tersendiri, seperti umrah di bulan Ramadan, ada keutamaannya seperti haji bersama Nabi SAW. Tapi bukan berarti umrah di selain Ramadan nggak dapat fadilah, tetap dapat fadilah. Hanya ada perbedaan karena perbedaan waktu. Maka insya Allah nggak dikatakan dosa orang tua, nggak ada. Jadi orang yang tidak umrah di bulan Ramadan, yang menunda umrahnya di bulan Syawal atau di bulan yang selanjutnya, itu nggak berdosa. Jadi ini pilihan. Jadi kalau kita lihat umrahnya Nabi SAW itu nggak ada yang di bulan Ramadan. Umrahnya Nabi semua alaihissalam itu di bulan-bulan haram. Tidak di bulan Ramadan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Apalagi kalau orang tuanya memang ada pertimbangan berkaitan dengan anaknya. Karena awal umroh ya biasanya kalau bulan puasa di Mekah itu agak rodit ya. Kemudian kalau iktikaf juga sehingga dikhawatirkan mereka tidak bisa maksimal ibadahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Ustadz ketika kita merasa terzolimi Ustadz, mungkin kita secara tidak sengaja menzolimi juga Ustadz. Tapi tidak sadar Ustadz. Apakah dalam membersihkan hati kita beranggapan bahwa fulan atau fulana tersebut sudah ana maafkan, semoga dia juga memaafkan kesalahan ana. Apakah ini anggapan yang sahih Ustadz? Positive thinking Ustadz? Naam. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Asy-Syura ayat 40. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan. Artinya orang yang menzalimin kita, dia pantas dihukum gitu. Orang yang memaki kita boleh memaki dia juga. Artinya membalas yang setara, yang sesuai. Ini kalau bicara impas. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, Allah yang menanggung pahalanya. Allah nggak suka dengan orang-orang yang zalim. Disinilah jangan sampai kita membalas itu akhirnya kita mendolimin dia. Yang awalnya kita dizolimi, kemudian kita membalas. Yang terjadi kezoliman kita ini melebihi kesalahan dia. Kalau sama udah impas selesai. Makanya ada kisos. Orang umpamanya yang mukul seseorang. Maka dia bisa dikisos, dipukul juga. Setara. Umpamanya orang itu memotong jempolnya seseorang. Maka ketika dikisos, jempolnya dipotong juga. Yang kedua ini tidak melakukan kezaliman. Karena dia menuntut haknya. Hukuman buat orang ini. Tapi kalau kemudian dia memotong dua jarinya. Yang awalnya jari dia terpotong satu. Kemudian dia memotong dua jarinya. Maka dia yang berbuat zalim. Dia yang berbuat zalim. Sedangkan orang ini udah selesai. Udah terbalas kezaliman dia. Maka dia masih punya sisa kezaliman. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada salah seorang sahabat. Yang dia curhat sama Nabi SAW tentang budak-budak dia. Yang kadang-kadang gak nurut sehingga dia pukul ya ini dan itu. Maka kata Nabi SAW, kalau pukulanmu kepada dia itu sesuai dengan kesalahan dia setara, maka impas. Tapi kalau lebih, engkau akan dituntut nanti.
Jadi bicara positive thinking ini, maka kalau kita memang mengambil hak kita, selesai. Tapi kalau ternyata kita telah menzalimi dia, kita perlu minta maaf. Jadi kalau kita tidak menzalimin nggak ada masalah, kita positive thinking. Karena Anda maafkan dia, selesai sudah. Tapi karena engkau yang melakukan kezaliman, boleh jadi dia tidak memaafkan. Maka hendaklah engkau datang dan memohon maaf kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Afan tadi kan dikatakan lebih rojih untuk tidak membaca Al-Quran dengan mushaf saat haid Ustadz. Bagaimana jika dengan menggunakan aplikasi di HP Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Yang lebih rojih itu boleh membaca Al-Quranul Karim tapi tidak dari mushaf. Baca lewat iPad, lewat tafsir, lewat handphone, gak ada masalah insya Allah. Tapi jangan memegang mushaf. Jadi kalau membaca pakai aplikasi insya Allah gak ada masalah. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir Umudah. Ayo kita. Nah Ustadz, sebentar Ustadz. Mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya langsung. Bapak Doli. Ini ada yang pertanyaan masuk Ustadz, tapi di luar tema tidak apa ya Ustadz? Tafadhali, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf di luar tema. Ustadz apa kata cerai itu harus dengan kalimat saya talak kamu atau saya ceraikan kamu Ustadz, atau bisa dengan bila hanya dengan kalimat saya sudah pulangkan dia ke ibunya Ustadz. Demikian Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ini masalah penting jamaah. Masalah kata-kata cerai yang kita melihat di negeri kita ini termasuk tingkat perceraian itu tinggi ya. Supaya jangan sampai suami istri ini tetap dalam ikatan rumah tangga, ikatan pernikahan padahal mereka udah gak sah. Udah bukan suami istri lagi. Karena udah terjadi perceraian. Kata-kata cerai ini ada dua macam. Yang pertama kata-kata yang satu makna, yang jelas tegas artinya cerai. Aku mentalakmu, aku menceraikanmu, aku melepasmu. Ini gak ada makna lain. Yang kedua itu jatuh cerai. Yang kata Nabi SAW, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Seriusnya serius, guraunya serius. Kalau kata-kata itu yang keluar adalah jelas bermakna berpisah, maka berpisah. Yang kedua, ada kata-kata yang multi tafsir, yang multi makna. Di sini membutuhkan niat. Kalau tadi nggak perlu ditanya, enggak, Anda nggak niat menceraikan, nggak ada. Ucapanmu, aku menceraikanmu, itu sudah selesai. Nggak perlu ditanya niatnya. Untuk yang kedua ini adalah kata-kata yang seperti disebutkan tadi. Engkau sana pulang ke rumah orang tuamu. Atau yang keluar dari rumahku. Ucapan ini harus ada niat. Kalau niat menceraikan jatuh cerai. Tapi kalau niatnya nggak cuma marah aja, nggak ada niat menceraikan istrinya, maka tidak jatuh cerai. Ini kembali kepada niat sang suami. Jadi mungkin seperti itu. Sehingga untuk yang kedua itu perlu ditanya suaminya. Apakah engkau niat menceraikanku ketika mengatakan itu? Kalau ternyata enggak, aku cuma marah, aku nggak kepingin ngeliat engkau. Ya sudah, berarti belum jatuh cerai. Tapi kalau dia, iya, niatnya bercerai, ya sudah jatuh cerai.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, semoga kita bisa lebih menjaga lisan kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.